Shalom Bapak Ibu MNCC dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya baik itu beribadah di dalam gereja maupun beribadah secara online, kita tetap dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Bapak Ibu percaya bahwa hanya lawatan Tuhan yang dapat memelihara kita, amin. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Kami percaya Engkau yang pimpin, Engkau yang tuntun ibadah online ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau yang lawat kami Tuhan, di tengah badai COVID ini Tuhan. Kami percaya hanya pimpinan-Mu saja Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita mau nyanyikan pujian ini lebih sungguh lagi dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan, ku mau menyembah-Mu. Ku sadar Tuhan, walau ku tak melihat jalan-Mu, ku percaya kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku.
Rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami sadar Tuhan, tak semua dapat kami miliki. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala yang Ia ingin sampaikan kepada kami Tuhan, itu adalah kata-kata-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa, apapun segala kuasa, segala perkataan yang bukan daripada-Mu Tuhan, kami patahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang pimpin kami, agar firman ini dapat
tertanam dalam lubuk hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari MNCC. Kita bersyukur, senang bisa kembali bertemu di acara online service gereja kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama tanggal 7 di bulan Juni 2020. Dan sebentar kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus buat kita semua. Dan berharap semua kita, Bapak Ibu yang ada di rumah, semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan pemeliharaan Tuhan Yesus ada sempurna di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita di bulan Juni adalah priority atau yang harus diutamakan dan yang harus didahulukan. Kalau minggu lalu pada tanggal 31 kita sudah merayakan hari Pentakosta. Biarlah penyertaan Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus tidak dicurahkan agar kita menjadi sakti. Tetapi Roh Kudus dicurahkan kepada kita supaya kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Amin. Bilang kiri kananmu, suami dan istrimu dan anak-anakmu. Kita adalah saksi-saksinya Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah hebatnya karunia Roh Kudus yang ada dalam hidupmu kalau itu tidak membuktikan sesuai dengan buah-buah roh yang ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu pada saat pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau terus menjadi saksi Tuhan, biar kita mau terus punya buah roh di dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat MNCC, firman Tuhan saya kasih judul, memiliki dasar yang kuat. Bapak Ibu sering kita bicarakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau membangun sesuatu yang kuat, mau membangun sesuatu yang besar, harus punya dasar yang kokoh, harus punya dasar yang kuat. Pada hari ini, memiliki dasar yang kuat, saya beri 5 poin buat Bapak Ibu. Siapkan alat tulisnya buat mencatat dan kita akan perhatikan. Mari Bapak Ibu buka handphonemu, buka Alkitabmu dan percaya bahwa di dalam handphonemu itu bukan media sosial tapi fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama di dalam memiliki dasar yang kuat adalah jangan mengandalkan diri sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernah kita mendengar pepatah di dalam dunia kehidupan sehari-hari mengatakan, nggak ada yang namanya makan siang gratis. Yang artinya, jangan mengharapkan sesuatu yang baik terjadi tanpa berani bayar harga. Saudaraku, mungkin kita merasa kita di posisi sekarang ini karena semuanya hasil jerih payah kita, semuanya hasil usaha kita sendiri. Dalam hidup mungkin semuanya boleh terjadi karena usaha kita, tetapi tidak di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Jemaat MNCC sebagai pengikut Kristus, kita mendapatkan status anak Tuhan secara cuma-cuma. Bukan berarti murahan, berarti kita tidak mampu untuk membayarnya. Maka Tuhan berikan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Semuanya karena pemberian Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, bukan usaha manusia. Kadang kita terheran-heran oleh kemurahan Tuhan Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Apakah benar semudah itu untuk mendapatkan keselamatan? Bukankah seharusnya saya berbuat baik dulu, kemudian saya diterima oleh Tuhan? Pemberian Tuhan dan tanggung jawab manusia bisa terbentur saat kita salah mengartikan siapa yang seharusnya menanggung harga akan hal yang baik yang kita terima Bapak Ibu.
Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Tugas kita adalah menjaganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada saat pagi hari ini, bila berdasarkan perbuatan manusia, seharusnya sama sekali tidak layak untuk dilepaskan dari murka Allah kita. Mari pada saat pagi hari ini, bahkan hal ini berlaku untuk semua umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita buka Galatia 5 ayat yang ke-1. Galatia 5 ayat yang ke-1. Dan sebelumnya saya akan memberikan pembukaan buat kita sebelum kita membaca Galatia 5 ini Bapak Ibu. Semua karena kasih karunia-Nya bagi kita. Sehingga hari ini kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang membayar harga yang termahal untuk menebus dosa kita. Dan memberikan kita hidup yang baru di dalam pengampunannya. Bapak Ibu sudah dibuka Galatia 5 ayat 1. Mari saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Kristus sudah membebaskan kita dari kewajiban untuk hidup seperti budak. Jadi hendaklah kita terus bebas. Oleh karena itu berdirilah kuat dan janganlah berbalik lagi untuk hidup seperti budak. Dengan terus terikat kepada hukum Taurat. Saya ambil Alkitab ini Galatia 5 ayat 1 ini dari terjemahan sederhana Indonesia Bapak Ibu. Kata firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Galatia 5 ayat 16 Bapak Ibu dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini saya akan membawakan satu contoh gambaran bahwa kehidupan kita di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 menceritakan bahwa Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia segambar dengan rupanya. Imago Dei, sesuai dengan gambaran Tuhan. Dan kita dibuatnya dalam keadaan baik. Dan perhatikan Bapak Ibu, ketika manusia tergoda oleh iblis dan manusia itu menjadi berdosa, ya. Seperti ini Bapak Ibu. Kehidupan manusia yang tadinya putih segambar dengan Allah rusak karena dosa. Sekali lagi Bapak Ibu, hidup kita yang tadinya diciptakan sesuai dengan gambaran Allah, diciptakan dalam keadaan baik, tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka hidupnya menjadi dosa. Dan hidup manusia seperti ini. Kata firman Tuhan Bapak Ibu dikatakan, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa manusia. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu, ini adalah dosa dan ini adalah Yesus. Yesus datang untuk mematahkan dosa, mematahkan maut. Dan dosa dikalahkan oleh Tuhan Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dosa menjadi kalah oleh kekuatan Tuhan Yesus. Maut telah dikalahkan. Lalu Bapak Ibu, ketika manusia itu, dia mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupannya. Dan kehidupan yang dosa menjadi kehidupan yang baru. Dikatakan namanya lahir baru. Ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya yang kotor, merah seperti karmisi, oleh Tuhan Yesus diubahkan menjadi seputih salju. Lalu Bapak Ibu, kehidupan manusia yang seperti ini, dia masih hidup di dalam dunia. Tetapi Bapak Ibu perhatikan,
Ketika Yesus ada dalam kehidupannya, Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Dia menjanjikan kepada kita, yaitu Roh Kudus untuk ada di dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu, kata Tuhan Yesus, aku tidak meninggalkan engkau, tetapi aku memberikan kepadamu Roh Kudus. Sekali lagi, Yesus memberikan Roh Kudus dan tidak meninggalkan kita. Apapun kejadian kehidupan kita, dia tidak meninggalkan kita. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika manusia yang di dalam hidupnya ada Yesus, ketika manusia yang di hidupnya ada Yesus, ada Roh Kudusnya, ketika dosa itu menghampiri kehidupan dia akan tetap putih. Dia akan tetap putih. Kalau hidupnya ada Roh Kudus, kalau hidupnya dikuasai Roh Kudus, dosa pun tidak bisa ke dalam kehidupan dia. Kenapa Bapak Ibu? Karena statusnya dia adalah anak Allah. Kalau dosa masuk dalam kehidupannya, lalu manusia ini bisa bilang begini, wah asik dong ya kalau begitu ya. Aku bisa berbuat dosa terus, Ketika dosa itu datang, ketika dosa itu masuk, gampang aja aku ikut pelepasan. Toh aku nanti akan tetap menjadi baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, status kita sebagai anak Allah tidak hilang. Tetapi hubungan dengan Tuhan itu yang terganggu. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jaga kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Dan dikatakan jadilah hendaklah kita terus bebas. Bukan bebas yang kebablasan Bapak Ibu. Bukan bebas yang sebebasnya. Atau kita juga terikat dengan aturan agama. Aturan agamawi. Gak boleh ini, gak boleh itu, nanti begini, nanti begitu. Itu juga gak bebas Bapak Ibu. Galatia 5 berbicara sekali lagi. Kristus sudah membebaskan kita dari kewajiban untuk hidup seperti budak. Jadi hendaklah kita terus bebas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berdirilah kuat. Jangan berbalik lagi hidup seperti budak dengan terus terikat kepada hukum Taurat atau hukum agamawi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat pagi hari ini, pada saat hari ini kita akan diingatkan kembali. Apakah perbedaannya dari keselamatan adalah anugerah dari Tuhan dibandingkan dengan kita berbuat baik dulu agar kita diselamatkan? Pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau engkau memiliki dasar yang kuat, janganlah mengandalkan dirimu sendiri. Tapi andalkan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau mulai saat ini. Jangan menaruh pengharapan kita kepada diri sendiri. Dan merasa perbuatan baik yang kita lakukan yang menyelamatkan. Karena ini adalah kesalahan fatal. Mari Bapak Ibu meresponi kebaikan Tuhan dengan percaya. Terima Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Bapak Ibu yang pertama tadi adalah jangan mengandalkan dirimu sendiri. Dan yang kedua perhatikan Bapak Ibu. Berbalik dari cara hidup yang lama. Nanti ada beberapa ayat yang akan kita baca. Bapak Ibu ada seorang atlet. Dari kecil dia dididik untuk jago main tenis. Pukulan serve-nya serve tenis. Pukulan untuk smash-nya smash tenis. Tapi ketika perjalanan hidupnya, karirnya, dia beralih olahraganya lain. Dan dia mulai menyukai bulu tangkis. Bapak Ibu, dia menjadi seorang atlet bulu tangkis yang profesional. Bila dia mau berhasil menjadi pebulu tangkis yang unggul, dia harus berupaya membuang kebiasaan-kebiasaan memukul atau serve dengan ala pemain tenis. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena ada perbedaan. Jadi ketika dia tinggalkan teknik bermain tenis dan dia fokus kepada menjadi pebulu tangkis yang profesional, dia harus meninggalkan cara-cara tenis itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, apakah perlu untuk mengubah gaya hidup kita yang lama, yang salah? Apakah kita berpikir
Apa salahnya bila saya tetap mengikuti gaya hidup yang lama selama saya tidak menyakiti orang lain? Di dalam Timotius 2 ayat 19, Bapak Ibu, Rasul Paulus sedang menasehati Timotius untuk menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Mari Bapak Ibu kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan itu mengenal siapa kepunyaannya. Dan yang kedua adalah setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saudaraku, di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-11, Yesaya 52 ayat yang ke-11, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Saudaraku, mereka diperintahkan untuk tidak menyentuh hal-hal yang najis milik bangsa Babel. Karena mereka telah disucikan, dipisahkan menjadi pembawa perkakas rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata meninggalkan di dalam bahasa Yunani adalah aposteto. Sama halnya seperti kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita sudah benar-benar keluar dari kehidupan yang lama. Seharusnya tidak lagi membawa hal-hal najis yang pernah mengikat kita. Karena kita telah disucikan oleh Tuhan yang menjadikan kita milik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kebiasaan, semua sifat, bahkan gaya hidup yang lama, yang buruk yang perlu kita ubah. Bapak Ibu, di bagian yang kedua dikatakan berbalik dari cara hidup yang lama. Bapak Ibu, carilah orang yang beriman yang lebih dewasa rohaninya, kita percayakan kita bisa berbagi dengan dia. Lalu ceritakan, minta tolong, pertolongan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Dan memulai sesuatu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Lalu perhatikan Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu kalau mau memiliki dasar yang kuat, Bapak Ibu harus bergabung di dalam satu komunitas yang sehat. Di dalam Ibrani 10 ayat 24 berbicara begini Bapak Ibu. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tetap di dalam satu komunitas yang baik, komunitas yang sungguh-sungguh menjaga firman Tuhan, komunitas yang sungguh-sungguh menjaga Injil, Bapak Ibu, biar kita bisa saling memperhatikan, saling menolong di dalamnya. Lalu ayat 10:25 Ibrani berbicara, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, pandemi COVID-19 ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan tidak pernah terbersit sedikit pun dalam kehidupan kita yang namanya kita dirumahkan. Semuanya stay at home, work from home. Kita ibadah di rumah Bapak Ibu. Kita tahu biasanya orang-orang karismatik mereka suka bilang begini. Pokoknya Pak Oki saya akan tetap ibadah apapun yang terjadi sampai maut memisahkan saya. Tetapi Bapak Ibu sepertinya waktu-waktu ini Tuhan sedang menunjukkan ketuhanannya kepada kita. Dan dia mengizinkan kita untuk diam di rumah. Untuk tetap di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita adalah, perhatikan Bapak Ibu, setiap kita adalah benih. Benih tidak akan bertumbuh maksimal sampai dia berbuah apabila tidak ditanam di dalam tanah yang subur. Dia disiram dengan air, dirawat dengan baik. Sebagai orang percaya, di manakah tanah yang subur itu Bapak Ibu? Apakah cukup hanya beribadah setiap hari Minggu saja untuk bertumbuh tanpa adanya orang-orang yang secara sengaja memperhatikan hidup kita dan bertumbuh bersama-sama? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca tadi dari ayat Ibrani pasal 3 dan 10, kita telah mempelajari bahwa nutrisi-nutrisi penting hanya bisa kita dapatkan di dalam tanah yang subur. Yaitu sebuah komunitas gereja lokal. Di mana setiap hari kita diberikan benih.
Di mana setiap hari kita adalah benih yang penuh dengan potensi untuk menunggu, untuk bisa bertumbuh. Karena hanya di komunitas gereja lokal, Bapak Ibu, kita bisa saling memperhatikan pertumbuhan sesama dan untuk tidak menghadapi hama hidup, yaitu tantangan atau masalah hidup sendirian. Menghadapi hama hidup sendirian bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita merasakan hampir 3 bulan terpisah, bertemu dari satu dengan yang lain. Sepertinya kita biasa berkumpul di dalam komsel, kita biasa berkumpul di dalam kegiatan SMK. Beberapa waktu kita berkumpul dalam tim pengembalaan dan juga pengurus. Tetapi selama 3 bulan ini Tuhan izinkan untuk kita diam di rumah. Bapak Ibu, diam di rumah pun Bapak Ibu tidak diam, tetapi gereja pun memberikan mezbah keluarga. Berapa lama kita nggak sempat mezbah keluarga. Berapa lama kita nggak pernah bersama-sama berdoa dengan keluarga. Tapi hari-hari ini Tuhan menunjukkan ketuhannya, membuat kita semuanya dirumahkan. Dan kita mementingkan mezbah keluarga. Berapa banyak Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak pernah melakukan mezbah keluarga, berarti di dalam keluargamu sedang ada kekacauan. Kalau engkau tidak melakukan mezbah keluarga, Tuhan tidak ditinggikan dalam keluargamu, berarti keluargamu ada masalahnya. Mari Bapak Ibu, hari ini kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, memiliki dasar yang kokoh. Yang ketiga ini dikatakan bergabung dengan komunitas. Jangan menjauhkan diri Bapak Ibu. Ketika pandemi ini terjadi, kita membuat small group di dalam gereja kita. Dibagi setiap orang satu kelompok kurang lebih 12-15 orang. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya ada Bapak Ibu yang suka ngintip-ngintip aja. Tetap dibaca tapi diintip-intip begitu ya. Nggak suka komen tapi tetap saling memperhatikan. Mari Bapak Ibu, sarana small group yang dipakai supaya kita bisa tetap connect, supaya kita bisa tetap berhubungan satu dengan yang lain, supaya kita tidak terjatuh, supaya kita tidak menjadi sendiri dan akhirnya banyak masalah, timbul depresi dan akhirnya kita menjadi hancur di dalam rumah kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan saling menguatkan serta melayani sesama dengan kasih. Kita tidak dirancang Tuhan untuk hidup menyendiri. Pertumbuhan terjadi di dalam sebuah komunitas yang sehat dan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saya bersyukur Bapak Ibu ketika di awal-awal pandemi ini terjadi, gereja kita semuanya bergerak untuk saling membantu, terutama untuk saudara-saudara yang ada di dalam gereja. Kami mau mengecek semuanya jangan sampai ada jemaat yang tidak makan. Dan jemaat semuanya saling sama-sama membantu, saling sama-sama mendukung di dalam hal baik. Apakah saat ini Bapak Ibu kita sudah tertanam di dalam komunitas gereja lokal yang sehat? Saya bertanya Bapak Ibu, mari Bapak Ibu harus tertanam di dalam satu gereja lokal yang sehat supaya Bapak Ibu bisa lebih diperhatikan. Pertumbuhan rohaninya sama-sama saling menguatkan, saling mengampuni, saling menasehati di dalam hal baik. Berapa banyak orang suka bilang, udahlah jangan kumpul-kumpul, nanti ribut. Udahlah jangan kumpul-kumpul, nanti berantem. Udah selesai ibadah, pulang. Selesai ibadah, ciao. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apakah itu yang dikatakan bertumbuh dengan baik? Justru kita diperhadapkan dengan karakter orang yang berbeda. Diperhadapkan dengan orang yang sifatnya macam-macam. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita bisa saling mengasihi, saling melengkapi di dalam Tuhan. Cari komunitas yang baik Bapak Ibu di semua tempat di gereja kita dengan rentang usia dan preferensi kita dan mulailah tertanam di sana. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tertanam di dalam satu gereja, Bapak Ibu akan diperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Mungkin waktu-waktu ini kita bisa melihat online service dari beberapa gereja Bapak Ibu. Ini adalah fenomena yang tidak bisa kita pungkiri. Bapak Ibu bisa melihat beberapa gereja yang lain saling membandingkan. Wah, kok online service gereja itu lebih seru ya? Wah, kok ini seperti itu ya? Ini tantangan kita ke depan Bapak Ibu. Kita harus terus bisa maju. Mau membuka diri, menerima perubahan-perubahan yang ada. Mau dikoreksi, mau diperbaiki. Dan semuanya kita terus menjadi maju di dalam Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu. Membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan.
Ini penting Bapak Ibu bagi kehidupan kita. Ketika engkau di rumah, Tuhan izinkan memberikan waktu. Engkau selalu bilang, aku sibuk di toko, aku sibuk di pekerjaan, aku sibuk. Dan kita nggak pernah baca firman. Kita nggak pernah duduk merenungkan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7 dia bilang begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu mau beruntung? Amin. Biar kemanapun kau pergi diberkati Tuhan. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu, dikatakan apa? Janganlah kau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hari-hari ini Bapak Ibu, ketika engkau ada di rumah, apakah engkau menyimpang? Apakah engkau melihat ke kanan atau ke kiri? Mari fokus kepada Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang kalau dibilang berhasil, yes. Orang kalau dibilang beruntung, yes. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau masih ada di dunia ini, baca firman Tuhan, baca Injil, renungkanlah itu siang dan malam. Tidak peduli Bapak Ibu seberapa canggih dan berguna suatu alat yang baru kita beli. Kalau kita tidak bisa menggunakannya. Ya Bapak Ibu. Kalau kita membeli suatu alat elektronik Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu diberikan yang namanya manual book. Cara pakainya gimana? Kita buka manual booknya. Cara nyalainnya gimana? Cara rakitnya seperti apa? Ya. Dan ketika kita baca manual booknya, kita bisa menggunakan alat yang canggih itu. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, perintah yang sama ketika kita harus membaca Injil, ketika harus kita membaca firman Tuhan, sama diulang Bapak Ibu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Perhatikan, Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu mau berbahagia, amin. Bilang istrimu, anak-anakmu, kita semuanya mau berbahagia, amin. Ya, kalau kita mau berbahagia syaratnya ada 3 katanya. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu, yang satu. Yang kedua, Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hari-hari ini Bapak Ibu, adakah engkau punya waktu untuk baca firman Tuhan? Kalau kita membaca renungan harian boleh Bapak Ibu. Tetapi berapa banyak kita hanya baca ceritanya, tapi firmannya dilewat. Mari Bapak Ibu, hari ini kita komitmen. Kita mau pentingkan baca firman Tuhan. Pentingkan baca firman Tuhan. Yang ketiga, kalau orang yang tadi tuh, yang ayat 1, lalu yang ayat 2, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam, dikatakan apa Bapak Ibu perhatikan? Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keren ya Bapak Ibu, pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia pasti menghasilkan buah pada musimnya. Kita kecewa Bapak Ibu kalau sudah musimnya tapi kita tidak bisa menikmati buahnya, kita kecewa. Tetapi kita hari ini adalah anak-anak Tuhan yang memiliki dasar yang kuat. Kita mau, kita seperti pohon yang ditanam tepi aliran air dan dikatakan apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Yang keempat, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa di dalam perkumpulan orang benar. Yang keenam, Bapak Ibu dikatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari Bapak Ibu, hari ini kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 berkali-kali.
Apakah kita saat ini Bapak Ibu sudah disiplin membaca dan merenungkan serta melakukan firman di dalam kehidupan kita? Baca Alkitab kita Bapak Ibu, karena itu adalah cara terbaik untuk mendengarkan suara Tuhan. Beberapa dari kita suka bilang, aku mau dengar suara Tuhan, aku mau dengar suara Tuhan, silakan Bapak Ibu. Tetapi percaya, ketika engkau dalam keadaan duduk tenang, baca firman Tuhan, baca Injilmu, apa yang kau baca terekam di dalam hidupmu. Dan ketika engkau menghadapi masalah sesuatu, Roh Kudus akan mengingatkan, dia akan menaikkan ayat yang pernah kita baca. Dan itu mengingatkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baca Alkitab bersama-sama. Jangan lupa lakukan itu dengan keluargamu di dalam mezbah keluarga. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah mengalami Tuhan, kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan Bapak Ibu. Jangan mengandalkan diri sendiri, berbalik dari cara hidup kita yang lama. Bergabung dengan komunitas yang sehat, membaca, mengerti dan melakukan firman. Dan yang kelima Bapak Ibu dikatakan, kita mau menjadi saksinya Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan, ceritakan kebaikan Tuhan. Kemanapun kau pergi, ceritakan kebaikan Tuhan. Dikatakan sekali lagi tadi di awal saya bilang, ketika engkau dipenuhi Roh Kudus menjadi saksi Tuhan, dicurahkan kepada kita, bukan kita menjadi sakti, tetapi Tuhan mau ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, kita diberikan keberanian untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun Tuhan taruh, di tokomu kau jadi saksi, di kantormu kau menjadi saksi, di pasar, di tempat kau kehidupanmu sehari-hari engkau menjadi saksi. Dimanapun Tuhan meletakkan engkau, di situ engkau menjadi saksinya Tuhan. Setelah kita mengenal pribadi dan karakter Tuhan, Bapak Ibu melalui firman-Nya, serta mengalami pertumbuhan rohani yang terlihat di komunitas, selanjutnya kita dipanggil untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang di sekitar kita, terutama buat mereka yang belum mengenalnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah sebuah kehormatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang banyak. Tidak ada kata yang terlambat untuk membagikan kasih, kebaikan, dan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah Bapak Ibu bertumbuh dan berbuah agar dunia dapat mengenalnya. Renungkan Bapak Ibu seberapa sering kita menceritakan perjalanan rohani atau hubungan kita dengan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Lakukan. Ceritakan kebaikannya Tuhan lebih dahulu, apa yang kita alami sebelum kita menceritakan pribadinya. Ceritakan kebaikan Tuhan melalui kesaksian hidupmu, supaya orang lain bisa merasakan Yesus ketika engkau bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi di dalam bulan Juni ini ketika kita memasuki tema yang priority dalam kehidupan kita yang terutama harus kita lakukan. Miliki dasar yang kuat. Jangan mengandalkan diri sendiri. Berbalik dari cara hidupmu yang lama. Bergabung dengan komunitas. Membaca, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dan yang kelima, ceritakan itu kepada orang lain. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan satukan hati, berdoa buat firman Tuhan. Dan kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, roti dan anggur ini melambangkan tubuh Kristus. Tadi Bapak Ibu ketika engkau hidupmu berdosa, statusmu sebagai anak Allah tidak hilang. Tetapi hubunganmu dengan Bapa itu yang rusak. Kembali Bapak Ibu, kenapa Tuhan izinkan perjamuan kudus di gereja kita 1 bulan sekali. Supaya kita bisa terus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Buat Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Yesus, silakan ambil roti dan anggur. Tapi buat Bapak Ibu yang masih belum percaya, jangan ambil roti dan anggur dulu. Anak-anak di bawah 12 tahun, jangan mengambil perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu persiapkan. Ada roti atau biskuit di dalam rumah tanggamu, siapkan. Dan kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Supaya kami memiliki dasar yang kuat
Untuk memiliki dasar yang kuat Tuhan, kami tidak mengandalkan diri sendiri. Kami mau terus berbalik dari cara hidup yang lama. Bergabung dengan komunitas yang sehat gerejamu Tuhan. Membaca, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dan kami mau menjadi saksimu. Tuhan, pada saat pagi hari ini kami akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus bersama dengan keluarga kami. Kami pegang roti di tangan kanan kami Tuhan, kami angkat tinggi. Tanda kami menghormati Engkau sebagai Tuhan yang telah menebus kehidupan kami. Yang telah membayar kehidupan kami lunas di atas kayu salib. Mati pada hari ketiga bangkit. Dan pada waktu itu juga setelah itu Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami. Mari. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi Tuhan, kita menghormati bahwa darahnya tercurah buat menghapus kehidupan kita yang sia-sia. Kita ditebusnya menjadi ciptaan yang baru. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur kalau pada saat waktu ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama semeja dengan Engkau menikmati perjamuan kudus. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, perbaiki terus kehidupan kami Tuhan. Dan kemanapun kami pergi, kami boleh terus menjadi saksi-Mu. Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada kami untuk menjadi saksi-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah sudah selesai. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa buat bersyafaat, buat gereja dan buat negara kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Kami menyerahkan Tuhan, Bapak Ibu Jemaat, gerejamu MNCC, dari yang balita sampai dengan yang senior. Untuk jemaatmu juga, sahabat-sahabat kami yang sedang mendengarkan online service. Tuhan, kami memberkati mereka yang sedang kelemahan iman, yang gangguan kesehatan, yang punya kesulitan keuangan, yang punya masalah rumah tangga. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan keadaan dunia menghadapi pandemi COVID ini. Dan kami bersiap-siap Tuhan untuk memasuki new normal. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan hikmat buat kami, apa yang harus terus tetap kami lakukan. Berdoa Tuhan buat Bapak Presiden, Menteri serta jajarannya. Tuhan tolong dalam waktu-waktu ini buat Bapak Wali Kota di Sukabumi. Tuhan berikan hikmat, marifat yang dari Engkau. Biar di dalam keputusannya Engkau campur tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Jemaat MNCC. Teruslah menjadi murid yang membawa terang. Biar hatimu terus Tuhan bentuk. Berubahlah dengan pembaharuan budimu. Biar hidupmu berbahagia. Menjadi dampak dengan kecerdasanmu. Dengan keberhasilanmu. Di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berikan pikiranmu yang inovatif. Tuhan berikan pikiranmu yang kreatif. Dan percayalah apa saja yang diperbuatnya dengan sesuai kehendak Tuhan. Dia buat menjadi berhasil. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau pada masa-masa sulit ini. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang tetap berusaha Tuhan di dalam keadaan ini. Tuhan buat menjadi berhasil dan berbuah lebat. Mari Bapak Ibu yang terkasih angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus dan penyertaan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu di dalam acara online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.